Apakah doa Yabes ajaran sesat menurut Alkitab? Doa Yabes adalah salah satu bagian Alkitab yang paling singkat, namun justru menjadi salah satu yang paling kontroversial. Tercatat hanya dalam 2 ayat pendek di tengah silsilah yang panjang, doa ini tiba-tiba menjadi sorotan global setelah dipopulerkan dalam berbagai khotbah dan buku rohani modern. Namun pertanyaannya, apakah doa Yabes benar-benar ajaran Alkitab yang sehat, ataukah telah berubah menjadi ajaran yang menyimpang, bahkan sesat? Untuk menjawabnya, kita harus membedakan antara teks Alkitab itu sendiri dan penafsiran serta praktik yang berkembang di luar Alkitab. Doa Yabes dalam teks Alkitab. Doa Yabes tertulis dalam 1 Tawarikh 4:9-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ibunya memberi nama Yabes, sebab katanya, "Aku melahirkannya dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Secara teks, tidak ada satupun kata yang bertentangan dengan iman Alkitab. Yabes berdoa kepada Allah Israel, bukan kepada berhala, memohon berkat, penyertaan Tuhan, dan perlindungan dari malapetaka. Tidak memerintahkan Tuhan, tetapi berseru dengan sikap bergantung. Bahkan, Alkitab secara eksplisit menyatakan bahwa Allah mengabulkan doanya. Ini menunjukkan bahwa doa tersebut, dalam konteksnya, bukan doa yang salah atau sesat. Masalah bukan pada doanya, tetapi pada penafsirannya. Persoalan muncul ketika doa Yabes diangkat keluar dari konteksnya dan dijadikan formula rohani, mantra berkat, atau kunci kesuksesan finansial. Dalam banyak pengajaran populer, doa ini sering dipresentasikan seolah-olah jika diucapkan setiap hari, Tuhan wajib memperluas wilayah usaha. Jika didoakan dengan benar, Tuhan pasti memberikan kekayaan. Doa ini menjadi jalan cepat menuju kemakmuran jasmani. Disinilah penyimpangan mulai terjadi. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa doa tertentu dapat memaksa Allah. Doa bukan alat untuk mengendalikan Tuhan, melainkan sarana untuk menundukkan kehendak manusia kepada kehendak Allah. Yesus sendiri mengajarkan, "Senimea jadilah kehendakmu," Sina Matius 6:50. Ketika doa Yabes dipakai tanpa sikap penyerahan ini, maka doa tersebut telah dipisahkan dari roh Alkitab. Kesalahan teologis yang sering terjadi. Ada beberapa kesalahan teologis yang sering melekat pada pengajaran doa Yabes versi populer. Pertama, teologi berkat tanpa salib. Doa Yabes sering dipahami hanya sebagai doa untuk memperluas wilayah dalam arti kekayaan, jabatan, dan kesuksesan duniawi. Padahal dalam seluruh Alkitab, berkat Tuhan tidak pernah terpisah dari panggilan untuk memikul salib, menyangkal diri, dan hidup kudus. Kedua, menjadikan pengalaman pribadi sebagai doktrin universal, bahwa Allah mengabulkan doa Yabes tidak berarti setiap orang yang mengucapkan doa yang sama akan menerima hasil yang identik. Alkitab mencatat banyak doa orang benar yang tidak langsung dikabulkan. Bahkan ada yang harus menderita. Ibrani 11. Ketiga, reduksi Allah menjadi alat pemuas keinginan manusia. Jika doa hanya berpusat pada "aku diberkati, wilayahku diperluas", tanpa kerinduan akan kemuliaan Allah dan ketaatan, maka fokus iman telah bergeser dari Tuhan kepada diri sendiri. Makna doa Yabes yang seimbang dan alkitabiah. Jika dibaca secara utuh dan rendah hati, doa Yabes justru mengajarkan beberapa hal penting. Ketergantungan total kepada Allah, bukan pada nasib kelahiran atau latar belakang. Kerinduan untuk hidup di bawah penyertaan Tuhan, bukan hidup bebas tanpa kendali ilahi. Permohonan perlindungan dari kejahatan yang sejalan dengan doa Bapa kami. Dalam konteks Israel kuno, memperluas daerah bukan semata-mata soal kekayaan, melainkan tentang tanggung jawab, keamanan hidup, dan kelangsungan umat Tuhan. Jadi, apakah doa Yabes sesat? Doa Yabes tidak sesat. Yang bisa menjadi sesat adalah pengajaran yang menjadikannya mantra kemakmuran, dilepaskan dari salib, pertobatan, dan ketaatan kepada Kristus. Alkitab tidak melarang orang berdoa meminta berkat. Namun Alkitab dengan tegas menolak iman yang menjadikan berkat sebagai pusat, bukan Tuhan sendiri. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, "Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Simpan Nadia Filipi 1:21. Jika doa Yabes membawa orang semakin mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan dan berserah pada kehendaknya, maka doa itu dipakai dengan benar. Tetapi jika doa itu dijadikan alat untuk membangun keserakahan rohani, maka disitulah penyimpangan terjadi.
Kesimpulannya, doa Yabes bukan masalah, hati manusialah masalahnya. Alkitab tidak pernah salah, manusialah yang sering salah menafsirkan. Karena itu, setiap doa termasuk doa Yabes harus selalu dibaca dalam terang seluruh Injil, salib, kasih karunia, ketaatan, dan kemuliaan Allah. Iman Kristen bukan tentang memperluas wilayah kita, tetapi tentang Tuhan yang berdaulat memperluas kerajaannya melalui hidup yang taat.